Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dila Puspitasari dengan NPM 2313041004. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Teman-teman bisa melihat judul yang akan saya angkat, yaitu tentang mengeksplorasi makna sosial di balik variasi panggilan generasi Z dalam interaksi teman sebaya dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Dalam presentasi yang akan saya paparkan terkait hasil penelitian saya fokusnya pada dua hal, yaitu pada bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Dan yang kedua itu fokusnya pada metode penelitian, yaitu yang berisi jenis penelitian, sumber data, korpus data, hasil data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Baik teman-teman, untuk yang pertama itu pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam latar belakang, dalam penelitian yang saya teliti, itu mencakup ada fenomena, teori yang digunakan, penelitian sebelumnya, gap penelitian, kemudian relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat pada slide berikut ini. Nah, jadi untuk latar belakang, fenomena yang saya gunakan itu pada fenomena komunikasi di kalangan generasi Z menunjukkan dinamika bahasa yang unik dan menarik untuk dikaji, khususnya dalam penggunaan variasi nama panggilan, baik di interaksi langsung maupun melalui media digital. Nah, ini salah satu fenomena yang akan saya angkat dalam penelitian ini. Kemudian variasi nama panggilan tidak hanya berfungsi sebagai penunda identitas, tetapi juga mencerminkan keakraban, kedekatan emosional, dan hubungan sosial antar penutur. Kemudian berdasarkan teori variasi bahasa William Labov 1972. Nah, ini merupakan teori yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, menurut William Labov 1972, bentuk bahasa yang digunakan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor seperti usia, hubungan sosial, dan konteks komunikasi. Dalam konteks generasi Z yang tumbuh di era digital, penggunaan nama panggilan menjadi semakin beragam dan kreatif, seperti yang sering muncul di platform WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Nah, kemudian saya bandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu yaitu Yuda tahun 2021 yang telah mengkaji variasi panggilan di kalangan pemuda, namun masih berfokus pada konteks komunikasi tradisional dan tatap muka. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi makna sosial di balik variasi nama panggilan generasi Z dalam interaksi digital. Nah, selain itu, dalam penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan pastinya pada kajian sosiolinguistik. Jadi, hasil penelitian ini juga memiliki relevansinya praktif terhadap pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di SMA pada materi variasi bahasa dan konteks sosial penggunaannya. Tujuannya itu agar siswa dapat memahami bahwa penelitian yang saya pilih terkait bahasa ini selalu berkaitan dengan situasi dan hubungan sosial penuturnya. Nah, ini berupa isi dari latar belakang terkait penelitian yang saya ambil. Baik, untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, jadi dalam penelitian yang akan saya ambil, itu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana bentuk variasi nama panggilan yang digunakan oleh generasi Z dalam interaksi teman sebaya. Dan yang kedua itu, bagaimana makna sosial yang tergandung di balik penggunaan variasi nama panggilan tersebut dalam interaksi generasi Z. Dan yang terakhir itu, bagaimana implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian yang akan saya buat ini, yang pertama itu mendeskripsikan bentuk variasi nama panggilan yang digunakan oleh generasi Z dalam interaksi teman sebaya. Kemudian yang kedua, menganalisis makna sosial yang terkandung di balik penggunaan variasi nama panggilan tersebut dalam interaksi generasi Z. Dan yang terakhir itu mendeskripsikan implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.
Kemudian untuk manfaat penelitian yang akan saya kaji, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiolinguistik, khususnya mengenai variasi nama panggilan dan makna sosial dalam interaksi generasi Z. Kemudian hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang bahasa dan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Selain itu, penelitian ini juga memperluas penerapan teori sosiolinguistik, khususnya pada teori William Labov dalam konteks komunikasi generasi digital agar lebih relevan dengan fenomena kebahasaan masa kini. Dan untuk secara praktisnya, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah wawasan tentang variasi nama panggilan dan makna sosial generasi Z. Bagi guru bahasa Indonesia, selanjutnya teman-teman, yaitu pada ruang lingkup penelitian. Jadi dalam penelitian yang akan saya kaji ini terdapat ruang lingkup. Yang pertama itu subjek penelitian adalah generasi Z yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012 dan aktif dalam interaksi teman sebaya. Yang kedua, objek penelitian adalah variasi nama panggilan yang digunakan dalam interaksi teman sebaya baik secara langsung maupun melalui media digital. Yang ketiga, penelitian ini mengkaji bentuk variasi nama panggilan dan makna sosial yang terkandung di balik penggunaannya dan berdasarkan teori sosiolinguistik dari William Labov. Dan yang keempat, implikasi hasil penelitian ini terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, khususnya pada materi variasi bahasa dan kesantunan berbahasa. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan terkait bab 1 pendahuluan dalam penelitian yang akan saya kaji. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, jadi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan fenomena kebahasaan berdasarkan data berupa kata, bukan angka. Kemudian menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong tahun 2016, metode ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ujaran atau tulisan yang diperoleh melalui proses mendengar, mengamati, dan membaca. Kemudian metode ini juga digunakan untuk mendeskripsikan bentuk variasi nama panggilan generasi Z dalam interaksi teman sebaya, serta menganalisis makna sosial di balik penggunaannya. Nah, jadi dalam penelitian yang akan saya kupas ini, saya didasarkan pada teori variasi bahasa dari William Labov tahun 1972. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya data dan sumber data. Data penelitian ini berupa peristiwa penggunaan variasi nama panggilan yang dilakukan oleh generasi Z dalam interaksi dengan teman sebaya. Sumber data ini berasal dari tuturan generasi Z yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012 dan aktif berinteraksi dalam lingkungan pertemanan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap interaksi alami, serta dokumentasi percakapan digital yaitu di WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Seluruh data dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk variasi nama panggilan dan makna sosial yang terkandung di dalamnya berdasarkan teori variasi bahasa yaitu William Labov tahun 1972. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu pada bagian korpus data. Dalam korpus data penelitian ini berupa kumpulan variasi nama panggilan generasi Z yang diambil dari komunikasi digital di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Penelitian ini berfungsi pada data tertulis atau digital karena generasi Z itu kan lebih banyak berinteraksi di dunia maya. Data yang digunakan itu memenuhi kriteria yang pertama, pastinya mengandung variasi nama panggilan. Yang kedua, diproduksi oleh generasi Z pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Memiliki konteks tutur yang jelas, bersifat natural dan autentik, dan yang terakhir dapat dianalisis bentuk dan makna sosialnya. Nah teman-teman, itu sedikit cuplikan terkait korpus data yang akan saya teliti dalam penelitian ini.
Oke, baik teman-teman, yang selanjutnya itu pada bagian hasil data. Teman-teman mungkin bisa melihat ya hasil data yang saya peroleh. Jadi data ini saya peroleh dari platform WhatsApp. Di situ ada percakapan, delay, gue kan bawa motor tah lagi di secret. Sorry ya, itu sebenarnya lagi di secret. Mungkin orang yang nulisnya itu tipe gitu, lagi di secret. Sekalian ntar ke kos lu, nanti lari dari kos gue deal, gitu kan. Nah, kita soroti ya pada dia yang manggil si orang yang diajak chatan ini dengan panggilan delay. Nah, sebenarnya nama aslinya itu Dila, cuman dia ini diberi variasi gitu menjadi delay. Nah, ini mungkin salah satu contoh bentuk variasi panggilan teman akrab gitu ya. Karena dia udah akrab sama si orang yang diajak chattingan ini, jadi dipleset ini, divariasiin yang aslinya namanya Dila menjadi delay gitu. Mungkin untuk penjelasannya teman-teman bisa melihat, yaitu berdasarkan teori variasi bahasa William Labov 1972, perbedaan bentuk bahasa yang digunakan penutur mencerminkan faktor sosial yang melatar belakangnya. Dalam data tersebut, penggunaan variasi panggilan delay untuk nama asli Dila menunjukkan adanya variasi bahasa sosial yang menandai hubungan keakraban dan kedekatan emosional antar penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, bentuk sapaan tersebut menjadi indikator adanya variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial sebagaimana dijelaskan oleh Labov. Nah, jadi data yang saya peroleh ini salah satu bentuk variasi bahasa ya, yaitu hubungan keakraban atau teman dekat gitu ya, yang awalnya menjadi awalnya nama aslinya itu Dila, kemudian divariasikan menjadi delay gitu. Oke, baik teman-teman, kita lanjut pada hasil data yang kedua. Teman-teman mungkin bisa melihat ya, yaitu percakapan dalam bentuk percakapan lagi, bentuk chat ya ini. Dan ini datanya saya peroleh berdasarkan di platform WhatsApp. Teman-teman bisa baca, itu ada screenshot chat, masih di kampus Bu, tanda tanya, kemudian UDH balik gitu. Nah, mungkin dalam yang kita soroti dalam data yang saya peroleh ini, mungkin yang perlu di highlight ya, yaitu pada kata bub. Mungkin teman-teman bisa melihat pada kata bub ini kan Gen Z ini kan sering ya menggunakan kata-kata yang bervariasi, variasi untuk menunjukkan keakraban atau sesuatu hal yang dia itu memiliki hubungan emosional begitu ya. Nah, mungkin ini juga salah satu bentuk percakapan di mana ini percakapan dua orang yang memiliki hubungan begitu ya. Teman-teman bisa melihat pada penjabarannya, yaitu berdasarkan teori variasi bahasa William Labov 1972, variasi bentuk bahasa yang digunakan penutur merefleksikan latar sosial serta hubungan interpersonal antar penutur. Nah, pada data tersebut, penutur menggunakan sapaan bub kepada mitra tutur dalam konteks percakapan santai. Panggilan ini bukan bentuk nama asli, melainkan bentuk sapaan yang diadaptasi dari kata bahasa Inggris baby atau baby dan mengalami perubahan fonetis menjadi bub. Penggunaan panggilan bub mencerminkan keakraban dan kedekatan emosional antar dua individu yang memiliki hubungan sosial dekat. Nah, mungkin benar ya teman-teman, jadi pada data yang saya peroleh ini salah satu bentuk percakapan, yaitu dua orang atau dua individu yang memiliki hubungan sosial atau mungkin memiliki hubungan gitu ya, yang lebih dari teman pastinya. Nah, untuk kata bub ini mungkin bisa sebagai pengganti dari kata sayang begitu ya, cuma divariasikan. Awalnya itu bub ini berasal dari bahasa Inggris yaitu baby, kemudian difonetiskan menjadi bub begitu. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada data yang sudah saya sajikan tadi, ini dalam bentuk tabel. Nah, itu pada kode data yang pertama itu berasal dari WhatsApp. Untuk variasinya itu nama asli Dila, kemudian di panggilan delay atau divariasikan menjadi delay, kemudian itu platformnya itu dari WhatsApp, jenisnya chat pribadi, untuk konteksnya itu chat personal tuturan santai antar teman dekat, kemudian itu makna sosialnya keakraban dan kedekatan emosional. Untuk yang kedua itu data 2, untuk bentuk dokumentasinya itu dari WA atau WhatsApp, nama aslinya itu dirahasiakan ya atau anonim. Untuk panggilannya itu bub, platform WhatsApp, jenis chat pribadi, konteksnya chat personal tuturan santai antara teman dekat, sapaan akrab yang menandakan kedekatan emosional dan keintiman. Untuk
yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan percakapan digital yang memuat variasi nama panggilan melalui WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kemudian mendokumentasikan serta mencatat penggunaan variasi nama panggilan oleh generasi Z. Selanjutnya data diklasifikasikan berdasarkan bentuk variasi nama panggilan, konteks tuturan, dan makna sosialnya. Namun pada contoh data yang sudah saya analisis tadi, saya fokusnya pada platform yang saya gunakan itu lebih ke WhatsApp gitu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama itu mengidentifikasi bentuk variasi nama panggilan yang ditemukan dalam percakapan digital generasi Z. Yang kedua, mengklasifikasikan data berdasarkan bentuk variasi panggilan dan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, menganalisis bentuk variasi nama panggilan menggunakan teori variasi bahasa, yaitu William Labov tahun 1972, untuk melihat faktor sosial yang melatar belakangi penggunaannya. Yang keempat, menafsirkan makna sosial yang terkandung di balik penggunaan variasi panggilan berdasarkan konteks hubungan penutur dan mitra tutur. Dan yang kelima, menarik kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya paparkan terkait penelitian yang saya kaji, yaitu tentang mengeksplorasi makna sosial di balik variasi panggilan generasi Z dalam interaksi teman sebaya dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Tadi sudah saya paparkan dimulai dari bab 1, pendahuluan, dan bab 3, metode penelitian. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!